Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi bersama saya Syarifuddin Ambon dengan kelanjutan tema yang kemarin kita sudah bahas tentang hubungan antara iman dan kesehatan mental. Saat ini kita akan membahas lebih dalam, yakni wudhu bagi kesehatan tubuh kita. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan lewat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kita habis wudhu, yang diriwayatkan oleh Muslim dan Tirmizi terkait dengan bacaan setelah selesai wudhu. Kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikan aku termasuk hamba-hambamu yang rajin bertaubat dan mensucikan diri. Akhir daripada doa yang menarik ini adalah mensucikan diri, yang erat kaitannya dengan pembahasan kita kali ini, yakni pentingnya wudhu bagi kesehatan kita. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wudhu merupakan salah satu pondasi bagi bangunan kedokteran Islam yang melindungi setiap muslim dari berbagai bahaya terdapat di lingkungan sekitarnya. Wudhu yang dilakukan secara berulang-ulang merupakan dasar kebersihan individu yang meliputi kebersihan semua anggota tubuh yang terlihat jadi panca indera. Nah, standar kesehatan itu hanya membersihkan tangan dan lain sebagainya. Tapi kalau standar kesehatan dalam Islam, seluruh panca indera itu dibersihkan. Ini menunjukkan bahwa sebuah perspektif yang lebih komprehensif dan lebih mendalam, karena wabah COVID-19 ini bisa saja menyerang berbagai macam panca indera, sehingga dalam Islam jauh dari sebelumnya sudah memberikan isyarat betapa pentingnya menjaga kesehatan dengan membersihkan seluruh panca indera. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagian-bagian tubuh yang menjadi anggota wudhu merupakan yang paling sering dipergunakan manusia dan rentang membawa bibit penyakit seperti bagian mulut, telinga, dan tangan. Wudhu berfungsi membersihkan anggota-anggota tubuh itu dari sisa kotoran, najis, dan segala hal lain yang melekat di 5 panca indera itu. Dengan demikian, bagian-bagian tubuh itu tidak diserang penyakit yang membahayakan tubuh dan tidak juga menjadi tempat bersarangnya kuman atau bakteri karena sering dicuci dan dibersihkan 5 kali sehari semalam. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah,
Sesungguhnya kulit yang membungkus tubuh, terutama bagian-bagian anggota wudhu seperti wajah, tangan, kaki, bagian-bagian tubuh lainnya sangat rentan didekati kuman, bakteri, atau virus dari mikroba. Selain itu, kulit juga merupakan perantara untuk mengeluarkan kotoran dan cairan lain, seperti minyak, sisa, metabolisme dalam bentuk keringat atau minyak, debu, kotoran, dan kuman yang terdapat di tanah atau di udara sangat mungkin melekat pada tubuh kita yang basah dan saat berkeringat. Tubuh menjadi sarang terbuka bagi kotoran atau virus atau bibit penyakit, baik yang didapatkan di tempat kerja, di tempat bermain, atau di tempat lain. Jika pori-pori tubuh tertutup debu, kotoran, kuman, dan bakteri, maka keringat atau minyak dari dalam tubuh tidak bisa keluar dengan lancar sehingga mengendap di dalam tubuh kita. Akibatnya, tubuh menjadi sakit. Wudhu sangat berfaedah untuk membersihkan kotoran dan kuman yang mendekati tubuh itu. Nah, ini berkaitan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Tirmizi. Di akhir setiap kita berwudhu, kita selalu membaca doa waj'alni minal mutatahhirin. Kita bertobat dan rajin mensucikan diri untuk menghindari menimbulkan berbagai macam penyakit yang hadir melekat di tubuh kita. Pendengar pemirsa Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penelitian medis menunjukkan bahwa mandi dengan air 3 kali dalam sehari akan menghilangkan 90% mikroba yang terdapat di tubuh. Jika seorang muslim berwudu beberapa kali dalam sehari, niscaya ia akan terbebas dari berbagai macam virus, berbagai macam najis, dan bersih dari mikroba-mikroba itu. Masya Allah, luar biasa ajaran Islam yang mengajarkan tentang indahnya kesucian. Dalam kajian kedokteran modern, metode pembersihan tubuh seperti yang diajarkan dalam wudhu termasuk metode pencegahan. Para ahli kedokteran modern menuturkan bahwa istilah pencegahan mengacu pada segala macam tindakan yang dilakukan untuk melindungi dan menjauhkan tubuh dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh bakteri, maupun melindungi jiwa dari gangguan kejiwaan yang menyerang individu maupun masyarakat. Menurut mereka, ada 3 hal yang merusak dan mengganggu kesehatan tubuh dan jiwa, yaitu mikroorganisme, senyawa organik, serta kegelisahan, keresahan, dan depresi atau stres. Wudhu memiliki peran yang sangat penting, saudara semua, untuk menjaga kita dari ketiga macam penyebab penyakit itu. Wudhu dapat membersihkan tubuh dari mikroorganisme dan senyawa organik yang berbahaya bagi tubuh kita. Hasil kajian Dr. Abdul Jawad Al-Sawawi mengatakan bahwa mikroorganisme merupakan bagian makhluk hidup yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Mikroorganisme terdapat di semua tempat, baik di udara, air, debu, dan tanah. Juga di tubuh kita, termasuk di mulut, perut, dan usus. Juga kadang terdapat pada makanan atau minuman kita. Kadang terdapat juga pada makanan dan yang kita konsumsi. Sebagai mikroorganisme itu bermanfaat dan sebagian lainnya itu berbahaya. Ada berbagai jenis mikroorganisme dengan ukuran yang berbeda-beda. Mikroorganisme yang paling kecil adalah virus dan ukurannya berkisar antara 10 sampai 30 nanometer. Pendengar pemirsa Ramadan, kita tidak membahas besarnya virus, tetapi yang penting adalah bagaimana kekuatan dahsyat daripada wudhu ini
benar-benar mampu mensucikan kita sehingga doa yang kita panjatkan dan kita bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala setiap habis wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina. Kekuatan daripada doa ini itu ada pada dua. Taubat itu juga bisa menggugurkan segala macam penyakit mental, penyakit was-was, penyakit kecemasan dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bertobat, lalu kita mensucikan diri kita selama 5 kali hari semalam sebagai cara kita untuk menjaga stamina kesehatan tubuh kita itu tetap survive dan tetap menjadi sesuatu yang sehat. Nah, wudhu ini memiliki banyak sekali manfaat dan bisa memberikan inspirasi di era COVID-19 ini. Seakan-akan Allah ingin mempertontonkan bahwa virus ini obatnya adalah, virus corona itu obatnya adalah membersihkan diri 5 kali sehari semalam. Dalam riwayat Abdullah bin Zaid ibnu Asim bahwa ia melihat Nabi berkumur-kumur kemudian bersiwak dengan salah satu tangannya 3 kali. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, jika kalian berwudu, ambillah seteguk air untuk beristimak, kemudian lepaskanlah. Nabi juga terbiasa berkumur-kumur 3 kali, kemudian berwudu dan sangat berfaedah untuk menyempurnakan kebersihan mulut. Nabi memberikan pelajaran bahwa sering berkumur-kumur 3 kali itu salah satu tips bagaimana kita menjaga kesehatan mulut kita dari berbagai macam hal-hal yang sifatnya datang mikroba yang masuk dalam mulut kita. Hasil penelitian dilakukan oleh dokter di University Iskandaria, terdapat 5.000 penderita diabetes. Mereka menemukan bahwa bakteri dari hidung para pasien yang jarang atau tidak suka berwudu itu terdapat gejala sinuitas pada orang yang tidak suka mengerjakan sholat. Jadi bakteri yang sering masuk di hidung kita itu juga bisa dibersihkan dengan wudu. Karena dengan kita membersihkan hidung, maka itu juga hidung kita otomatis jadi bersih. Nah, hasil riset Abdul Jawad As-Sawawi mengatakan bahwa berkumur-kumur dengan air sebanyak 3 kali akan membebaskan mulut kita dari mikroorganisme yang berbahaya. Mulut merupakan tempat dan sarang yang sangat nyaman bagi berkembang biaknya jenis mikroba atau kuman, dan jumlahnya mencapai lebih dari 300 macam bakteri dan setiap terus bertambah. Masya Allah, luar biasa. Ini hasil riset betapa pentingnya wudhu itu untuk menjaga stamina kesehatan kita, sehingga keterangan-keterangan dari para ahli kedokteran, daripada ahli hadis memberikan informasi kepada kita betapa pentingnya menjaga wudhu sebagai habit, sebagai tren untuk menjaga kesehatan kita dari berbagai macam virus, sehingga kita hidup dalam kondisi sehat walafiat. Dalam sebuah seminar tentang pengobatan holistik, Profesor Ian Kelzinenko, Direktur Pengobatan Holistik di Moskow pada tahun 1969, pernah menjelaskan wudhu dilakukan oleh orang Islam itu pengaruhnya terhadap kebeliaan, kebersihan, dan kecemerlangan wajah. Ia menuturkan bahwa wajah orang yang biasa berwudhu akan terlihat segar dengan orang yang tidak terbiasa berwudhu. Hasil riset ini memberikan kekuatan bahwa semakin banyak orang mencuci wajah, maka semakin sedikit virus yang berpotensi hinggap di wajahnya, di telinganya, dari hidungnya, dan dari mulutnya.
Pelajaran-pelajaran ini memberikan isyarat bahwa wudhu itu sangat penting untuk menjaga stabilitas kesehatan kita. Demikian, saudara semua, mudah-mudahan ada manfaatnya pada pertemuan kita kali ini. Bagaimana wudhu itu menjadi peran penting untuk menjaga kesehatan kita di tengah wabah COVID-19. Demikian pembahasan kita kali ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.